Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas A angkatan 2019. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai aspek penilaian hasil belajar. Adapun anggota kelompok kami, pertama ada saya sendiri, Irma Yanti, kedua ada Reka Anggraini, dan ketiga ada Andi Muhammad Mursalin Bintang. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi inti. Perlu dilakukan penilaian otentik pada keseluruhan kompetensi yang telah dipelajari oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran. Dapat ditinjau dari dimensi kompetensi yang hendak dicapai, meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, ranah kognitif merupakan perilaku yang menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Indikator kognitif merupakan perilaku behavior siswa yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh David R. Cradwell di jurnal Theory into Practice, aspek kognitif dibedakan atas 6 jenjang. Versi lama ada evaluation, synthesis, analisis, application, comprehension, dan knowledge. Nah, versi terbarunya ada creating, evaluating, analyzing, applying, understanding, dan remembering. Knowledge atau remember atau mengingat. Nah, mengingat adalah proses kognitif paling rendah pada taksonomi Bloom. Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat kembali atau recall, mengenal kembali, recognition. Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau maupun yang baru saja didapatkan. Comprehension, understanding atau memahami. Pada jenjang ini, siswa dituntut agar dapat menunjukkan bahwa mereka telah mempunyai pengertian yang memadai untuk mengorganisasikan dan menyusun materi. Application, applying atau menerapkan. Menerapkan adalah kemampuan melakukan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur atau executing dan mengimplementasikan atau implementing. Kemudian ada analisis, analyzing atau menganalisis. Nah, adalah kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa unsur-unsur serta mengorganisasikan prinsip-prinsip. Pada jenjang ini, siswa dituntut untuk mengidentifikasi bagian-bagian penyusun dan fungsi dari proses atau konsep. Ada sintesis atau evaluation atau mengevaluasi. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria, atau patokan tertentu. Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar-standar yang sudah ada. Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Ada evaluation atau creating atau menciptakan. Nah, menciptakan adalah kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk baru yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Teknik penilaian ranah kognitif, penilaian kompetensi pengetahuan. Pertama ada teks tertulis berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan uraian. Kemudian tes lisan ada tanya jawab, penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok, dan portofolio dokumentasi sebagai bukti pencapaian kompetensi. Kemudian ada ranah afektif. Nah, ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai.
Kata kerja operasional ranah afektif, pertama ada menerima, menunjukkan misalnya kesadaran, kemauan, perhatian, mengakui, misalnya perbedaan atau kepentingan. Merespon, mematuhi, misal peraturan, tuntutan, perintah. Berperan aktif, misal di laboratorium, dalam diskusi, dalam kelompok, dalam organisasi, atau dalam kegiatan. Menghargai, yakni menerima suatu nilai, menyukai atau menyepakati. Menghargai, misal karya seni, sumbangan, ilmu, pendapat, gagasan, dan saran. Kemudian mengorganisasikan, membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung jawab, dan mengintegrasikan nilai. Terakhir, karakterisasi menurut nilai, menunjukkan misal kepercayaan diri, disiplin, pribadi, kesadaran moral, mempertimbangkan dan melibatkan diri. Nah, teknik penilaian sikap pada kurikulum 2013 antara lain meliputi observasi, penilaian antar teman, penilaian diri, dan wawancara. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik terhadap diri sendiri atau siswa dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam berperilaku. Saya menyontek pada saat mengerjakan penilaian. Saya menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber pada saat mengerjakan tugas. Saya berani mengakui kesalahan. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh siswa atau penilai terhadap siswa yang lain terkait dengan sikap atau perilaku siswa yang dinilai. Contohnya, teman saya tidak menyontek dalam mengerjakan ujian. Teman saya mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya, dan teman saya melaporkan data atau informasi apa adanya. Masuk pada ranah psikomotor, penilaian terhadap ranah yang berkenaan dengan kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Kata kerja operasional ranah psikomotor, pertama meniru, menafsirkan rangsangan stimulus, kepekaan terhadap rangsangan. Manipulasi, yakni menyiapkan diri secara fisik. Presisi, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Artikulasi, mengkaitkan berbagai keterampilan, bekerja berdasarkan pola. Dan naturalisasi, menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Terdapat beberapa jenis penilaian yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan nilai psikomotor dari peserta didik. Di antaranya, yaitu dengan mengambil nilai praktik atau kinerja, proyek, dan portofolio. Baiklah, sekian hasil dari diskusi kami yang telah saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.